Uh, Pertama-tama aku pengen ngucapin, mungkin ada teman-teman yang ingat hari ini tuh hari batik nasional ya. Hari batik sedunia. Pokoknya hari batik nasional. So aku mau ngucapin ya, makanya aku pakai baju batik ya. Supaya untuk mengingatkan kita sama budaya Indonesia. Teman-teman apa kabar hari ini? Semoga semua baik-baik ya. Perkenalkan, nama aku Igi Oktamiasi, udah terlihat di situ ya. Malam ini setelah sekian lama Bipolar Care Indonesia tidak melaksanakan webinar, finally tonight kita akan mengadakan webinar yang akan membahas masalah judulnya adalah mencegah kekambuhan pada gangguan bipolar. Oke, and then bersama narasumber tentunya, narasumber yang sudah hadir di sini. Pertama, aku mau ucapin thank you buat Dr. Rama yang sudah hadir dan juga Vindi. Vindi belum dibuka videonya. Dr. Rama mana? Nah, itu Dr. Rama. Dr. Rama ada di situ. Oke. Nah, thank you buat teman-teman semua yang udah join tentunya ya. Kemudian buat teman-teman nanti juga akan diberikan kesempatan untuk tanya-tanya ya seputar apapun itu, boleh tentang kekambuhan, tentang topik kita malam ini ataupun tentang bipolar yang lainnya gitu. Jadi drop pertanyaan di chatroom ya, karena kita juga ada giveaway untuk 3 orang penanya yang beruntung nanti yang akan kita umumkan di akhir acara, yang akan mendapatkan produk dari Usadi. Apa sih itu Usadi? Bentar ya, aku nyontek dulu. Bentar, aku nyontek. Jadi nanti penanya yang beruntung akan mendapatkan 2 varian masing-masing dari Usadi. Usadi itu adalah Moon Milk. Mungkin di Indonesia belum belum familiar ya. Moon Milk itu apa sih? Moon Milk itu adalah minuman rempah yang terbuat dari susu dan rempah-rempah begitulah. Jadi nanti untuk pemenangnya akan mendapatkan varian Blue Moon dan 1 varian lain random. Jadi nanti silakan drop pertanyaan di chatroom, oke? Nah, aku langsung mulai aja ya supaya kita cepat nih, nggak kelamaan. Aku mau memperkenalkan narasumber dulu, terutama ini ya. Tentunya ya. Narasumber kita yang pertama adalah Dr. Rama Giovanni. Hai Dr. Rama. Jadi Dr. Rama Dr. Rama dan Bipolar Care Indonesia nih sebenarnya kita udah kayak keluarga ya, Dok. Wah, udah lebih dari keluarga, udah 10 tahun lebih ya, Igi Vindi ya, nggak kerasa ya? Iya, nggak kerasa, kita udah kenal lama banget ya. Luar biasa, itu lama loh kita. Saya terinspirasi, saya sama Mas Ade itu terinspirasi dari Vindi dan Igi dari BCI untuk bikin sehatmental.id kalau teman-teman yang follow juga gitu. Kita saya sama Mas Ade itu punya punya attachment kuat lah sama BCI ya gitu. Serius, kita nggak kalau nggak ada kalian kita nggak terinspirasi waktu itu. Kalian tuh inspirasi pertama waktu ngadain acara di Tebet itu, inget nggak? Di Tebet di mana tuh yang di dalam itu lah pokoknya. Ada di Pasar Minggu ya? Bukan tuh Pasar Minggu ya? Pasar Minggu ya. Sorry jadi kemana-mana ngomong. Saya ingat baru pertama kali ketemu sama kalian itu. Ya masih cupu-cupu semua. Ya sekarang udah keren-keren. Oke. Thank you Igi. Lanjut. Yang cupu kayaknya saya deh, Dok. Saya masih cupu waktu itu. Sekarang makin cupu. Aduh, sorry. Tenang. Kenapa saya ketawanya ngakak banget ya? Oke, teman-teman di sini semua
semoga dalam keadaan berbahagia ya malam hari ini, karena kita akan berbicara santai aja gitu, jadi nggak usah terlalu serius gitu ya dok ya. Iya, terserah. Peserta udah Kalau 99 tuh, 99 miliar ini yang ikut banyak tuh, 100 iya, juta. Gila. Kalah tuh penontonnya Queen. Mantap. Ya, silakan lanjut. Oke. Aku pengen kenal ini Dr. Rama Giovanni. Aduh, siapa yang nggak kenal sih nama Dr. Rama Giovanni? Kalau yang belum kenal, nih aku kenalin. Banyak gitu ya. Banyak. Dr. Rama ini adalah seorang psikiater tentunya. Dan juga mental health speaker ya dok ya. Karena udah mulai banyak nih Dr. Rama untuk ngobrol tentang kesehatan mental ya. Betul. Ya, terus udah gitu sekarang bertugas di mana dok nih? Di Bandung ya dok ya? Ya, banyaknya di Bandung gitu. Iya, banyaknya di Bandung. Terus juga Dokter Rama ini salah satu founder atau co-founder gitu ya, sehatmental.id. Teman-teman pasti ada yang tahu nih di sini kali ya. Mungkin ya, sehatmental.id bersama Ade Binarko ya dok ya. Kemudian di sini juga aku baca di CV-nya, dokter juga adalah founder dari Switch Up Mental Health Care and Human Development Consulting. Ya, betul. What is that? Switch Up itu platform yang saya buat juga ya dengan Mas Ade juga. Poinnya kalau Switch Up itu lebih kepada gini ya, apa bahasanya? Mencari potensi-potensi lah dari tiap-tiap individu gitu, karena ini juga saya mau ngomong juga nih, nggak apa-apa dari sekarang ngobrol ya gitu. Yeah. Mostly kan orang itu lebih banyak fokus sama kekurangan mereka ya. Betul. Ya, memperbaiki kelemahan, memperbaiki keterbatasan. Betul. Nah, switch up ini saya dengan Mas Ade itu sebenarnya filosofinya begini, switch ya, men-switch gitu sesuatu yang kekurangan tuh lihat kelebihan kamu gitu, terus kita naikkan gitu loh. Ya, jadi jangan fokus sama keterbatasan kalian, fokus sama potensi dan expertnya kalian di mana gitu loh. Ya, misal nih Vindi nih gitu. Vindi itu kan kalau ngelukis luar biasa kan, kayak Van Gogh versi condet lah ya. Versi condet. Versi condet ini yang banyak toko banyak gitu ya. Tapi mungkin kalau Igi disuruh ngelukis kayak Vindi, mungkin jadi malah stres gitu loh. Iya, ya, betul. Kok tahu aja dok. Iya, jadi buat saya jangan fokus, artinya buat orang yang cocok untuk art terapi kayak Vindi ya bisa bagus, secara potensi dia upgrade. Tapi kalau orang kayak saya diminta ngelukis kayak Vindi ya saya malah makin stres gitu loh. Ya, jadi kita jangan fokus sama kelemahan, cari kekuatan kita gitu loh. Pada kasus Vindi banyak bisa menenangkan mood dengan ngelukis. Ya buat sebagian orang ada yang ke olahraga, buat saya pribadi itu banyak ke musik gitu loh ya. Gitu. Buat Igi nggak tahu, Igi nyaman mungkin untuk jadi host webinar atau gimana, saya nggak tahu. Saya mantan model dok. Bisa. Gitu ya, silahkan aja. Sabun colek apa waktu itu ya? Ya terserah lah. Pokoknya tiap orang itu punya potensi, makanya harus di switch gitu. Jangan fokus sama kelemahan kamu doang. Itu sebenarnya arahnya itu, ya. Oke. Astagfirullah, istighfar. Igi. Silahkan. Jangan sampai ntar pada kabur nih semua. Ya, tenang. Peserta tenang ya, gitu. Ini 100 ya, pas ya. Aku bercanda loh. Aku bukan model. 100 ya pas ya. Dulu kepikirannya sih pengennya jadi model, cuman ya gitulah. Ya, nggak apa-apa. Semeter tidak sampai. Model semeter tidak sampai. Terus udah gitu. Di sini banyak banget sih dokter ya, panjang ya. Ketua Dewan Pembina Yayasan Sehat Mental Indonesia. Nah, iya dulu tuh Yayasan Sehat Mental Indonesia pertamanya ya dok ya. Ya, betul. Itu anggota PDSKJI udah pasti lah ya. Terus psikiater anggota PDSKJI. Tim dokter Kabu Outbound. Kabua. Jadi dulu saya banyak di event. Oh, oke. Banyak di event.
Oke. Acara event. Anggota unit basket mahasiswa basket loh. Oke, keren. Pebasket tapi nggak sombong. Masih tuh ya, Dok, sekarang. Tapi nggak sombong. Pebasket itu saya nggak sombong. Wah, itu bukan Denny Sumargo ya. Bukan. Oke. Udah kayak ini istrinya juga perlu disebutin, Dok, sama anaknya. Alah. Ya pokoknya sudah menikah, alhamdulillah. Oke. Sip. Oke. Jadi udah kenal ya Dokter Rama ini. Ya. Banyak banget ininya. Terus udah gitu setahu aku ya dulu waktu pertama kenal sama Dokter Rama ini tuh adalah dokter yang very social gitu. Karena dulu termasuk dokter yang suka ngunjungin tempat-tempat apa tuh Dok namanya yang orang kalau di pesantren terus nah itu berkaitan dengan kegiatan saya waktu masih jadi pegawai negeri. Okay. Jadi waktu itu kan saya banyak meneliti tentang pemasungan. Oh iya, pemasungan, betul. Ya, gitu. Nah sekarang karena sudah mengeluarkan diri dari pegawai negeri saya, jadi lebih banyak kegiatan-kegiatan seperti ini, gitu di webinar, ngasih edukasi aja gitu, ya sama memotivasi orang aja lah, saya gitulah kira-kira, bikin pep talk aja lah buat teman-teman lah. Iya, kita udah termotivasi kok dengan ini apa ini namanya? Dengan profilnya yang dengan CV-nya yang panjang. Dipanjang-panjangin biar keren aja itu. Oh iya benar. Warnanya cakep lagi. Oke. Anyway, sekarang kita ke narasumber yang kedua. Boleh ya, Dok ya? Iya, langsung lah. Mau kenalin, ada di sini ada Vindi. Hai Vindi. Halo, ini malam semua. rekan sesama founder Bipolar Care Indonesia. Jadi kita tuh Vin kenal dari tahun berapa tuh ya, Vin? 2013 ya. Udah berapa tahun gitu ya. Vindi dan aku sebenarnya, Vindi lah, kita nggak mau ngomongin aku di sini. Vindi adalah seorang bipolar survivor gitu. Dan juga Vindi, apalagi Vin? Apa sih seniman art brut gitu ya, Vin? Bisa dijelasin ya? Intinya sih aku berkesenian untuk terapi masalah yang aku miliki gitu buat bipolar gitu. Oke. Intinya itu. Oke. Dan juga Vindi aktif juga sebagai mental health speaker gitu. Dan juga pengurus Bipolar Indonesia tentunya. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan aja ya, Dok, langsung ya. Karena mungkin teman-teman udah nggak sabar nih pengen tahu sih sebenarnya apa. Jadi kita bentuknya talk show aja ya malam ini. Teman-teman silakan bertanya ya. Nanti pertanyaannya udah banyak juga ya. Nanti kita akan bacakan ya, tapi di akhir acara nanti di sini juga ada teman kita dari pengurus Bipolar Indonesia juga, Olive. Hai Olive, mana ya Olive? Nanti tolong bantuin pilih pertanyaannya ya, Olive. Oke, siap Kak. Thank you Olive. Oke, aku mau nanya ke dokter dulu nih. Mana dokternya? Oh oke. Sip, udah kelihatan Dok. Bentar, aku kayaknya harus ini deh. Nah, Dok, yang dimaksud kekambuhan tuh apa sih Dok? Karena itu kata-katanya agak-agak menakutkan kalau untuk ODB tuh. Bukan menakutkan sih, tapi ya worry begitu, bikin worry. Coba ya, jadi kita tadi sudah bahas, jadi saya juga jadi penasaran gitu karena peserta ada 100 juta orang kan nih. Iya betul Dok. Sekarang kenapa nggak pakai yang queen itu tadi Dok? Nanti belum waktunya, di tengah-tengah gua ganti ya gitu. Coba nih dari 100 orang partisipan di sini ya gitu. Coba boleh nggak bisa raise hand nggak? Nah, siapa yang ngerasa pernah kambuh? Nah, saya tanya, siapa yang merasa pernah kambuh? Tuh, langsung. Nah, Nah. Tuh. Jadi sebenarnya naik terus tuh.
Lihat tuh. Jadi sebenarnya udah pada tahu nih anak-anak itu 16, 17 tuh. Banyak sekali tuh lihat. Nah, artinya mereka concern sama omongan kita, Gi. Karena Iya, pernah iya, dengerin iya. semua. Ya, Iya, tuh iya. lihat, luar biasa. 21 orang lebih ya. Minimal kalau 100 orang kan udah 20 orang nih ngangkat tangan. Berarti 20% orang di sini itu pernah merasakan namanya kekambuhan gitu. Oke. Berarti lebih dari 20% sebenarnya sudah tahu apa itu kekambuhan gitu. Ya, gitu. Oke. Jadi kekambuhan itu kalau secara definisi sebenarnya apa ya? Adanya deteriorisasi ya, adanya perburukan-perburukan atau adanya apa ya? Penurunan ya, penurunan kondisi ya dalam artian activity daily living dan juga kembalinya gejala-gejala ya yang timbul lagi begitu setelah adanya improvement dalam pengobatan. Ya, ini pasti sering dialami teman-teman gitu. Memang orang-orang dengan gangguan bipolar itu hampir semua lah, kayaknya hampir 100% lah yang saya tangani ya gitu. Pengalaman saya aja yang saya tuh dari 2013 ya sudah aktif banget ya gitu. Sampai sekarang mungkin sudah meriksa lebih dari 10.000 orang kali ya. IGV dan bipolar anggaplah 20%-nya di situ gitu. Berarti kan sudah banyak sekali ya. Dan hampir semua penderita bipolar itu memang pernah mengalami kekambuhan ya, pasti pernah mengalami kekambuhan gitu. Nah, jadi kekambuhan intinya itu kok. Jadi ketika kita lagi improvement udah baik. Nah, bisa tiba-tiba gejala timbul lagi tuh. Misal nanti Vindi boleh cerita atau Egy boleh cerita gitu ya. Udah enak, tenang, tiba-tiba kok ide bunuh dirinya keluar lagi ya. Gitu kalau lagi depres. Kalau lagi manic ya begitu pengalaman gua nih. Nanti tiba-tiba nih ya ada beberapa misalnya pasien saya nge-WA gitu. Dok gitu dibilang, "Kenapa? Kok hari ini aku belanja Shopee ya 15 masker." Nah, udah kelihatan gitu biasanya di situ. Sebenarnya mereka nyadar adanya kekambuhan itu. Ya, jadi ciri-cirinya nggak harus berat ya, siapa Igi sama Vindi. Kadang-kadang gejala-gejala small itu yang tadi tiba-tiba belanja, tiba-tiba ide suicide keluar, tiba-tiba nggak mau keluar kamar, nah itu bisa jadi tanda-tanda kekambuhan. Ya, poinnya itu kok. Poinnya adalah perubahan pada mood kamu setelah ada improvement dalam jangka waktu yang cukup baik ya, Igi, Vindi. Di buku tuh bisa dibilangnya mungkin 3 sampai 6 bulan lah gitu. Jadi setelah 3-6 bulan dia stabil, tiba-tiba kayak roller coaster gitu loh. Ini lagi enak tiba-tiba gitu naik ke atas, naik ke bawah. Nah itu namanya kekambuhan. Ya, jadi deteriorisasi atau perburukan setelah adanya improvement yang signifikan, ya, dengan pengobatan atau tanpa pengobatan. Ya. Itu jawabannya mungkin. Okay. Yang saya pahami begitu, ya. Oke. Kalau mungkin aku bisa simplifikasi kali ya, Dok ya. Ini menurut bahasaku ya. Jadi kalau di bipolar itu kan ada fase yang di atas dan di bawah. Dan biasanya kalau misalnya treatmentnya baik dan apa namanya pemahaman dirinya juga baik dan sebagainya, itu ada fase yang di normal. Nah, mungkin ini namanya euthymik itu. Jadi euthymikmu tuh kondisi ketika penderita gangguan bipolar itu kayak remisi sempurna. Jadi totally kayak ngerasa nggak ada gejala, bahkan orang sekitar pun nggak nyadar gitu, ketika istilahnya gitu. Karena memang secara teori ya perbedaan gangguan mood ya, terutama bipolar ini ya, gitu ya, dibanding dengan gangguan-gangguan yang lebih berat ya, Igi, Vindi dan teman-teman sekalian, seperti yang sifatnya psikotik ya atau gangguan jiwa berat seperti skizofrenia. Nah, skizofrenia itu lebih dari 95% tuh gejalanya nggak pernah remisi kayak bipolar itu loh, Igi sama Vindi. Ya, jadi kalau ada skizo, mostly gejalanya tidak pernah remisi sempurna. Nah, kalau orang bipolar ya gitu, ya yang murni bipolar ya, beda lagi kalau ada personality ya. Kayak Vindi itu ada BPD-nya itu beda lagi nanti itu kisahnya nih. Kita ngomong yang ideal bipolar, tanda kutip ideal ya gitu. Itu bisa remisi sempurna, Igi sama Vindi. Totally. Jadi pengalaman saya pribadi ya, karena saya punya nenek gitu.
Kebetulan memang adiknya nenek saya ini punya gangguan bipolar juga nih, Igi sama Vindi. Jadi waktu saya SD itu saya sudah tahu bipolar seperti apa. Karena di depan saya itu ada adiknya nenek saya tuh dengan gejala-gejala banyak maniknya, beliau itu almarhum tuh waktu itu. Ya, namanya belum nggak bipolar. Ya, bipolar. Jadi memang saya pernah melihat yang bersangkutan dalam kondisi remisi yang tanda kutip ya 100% sempurna gitu. Maaf dok. Ya. Remisi nih mungkin teman-teman ada yang belum tahu apa dok pengertiannya. Ya, remisi jadi remisi itu artinya pengurangan korupsi. Absen, ya, absen atau minimal gejala. Ya, gitu, minimal gejala ya yang dirasakan oleh penderita dengan gangguan bipolar gitu ya. Jadi absen ya atau minimal. Jadi minimal tuh paling cuma 5-10% lah ini perkiraan kalian gitu ya. Nah, kalau sudah gejala tinggal 5-10% dan bahkan Anda absen gejala ya dalam jangka waktu tadi 3-6 bulan, itu disebut remisi. Gitu. Ya kalau cuma sehari itu nggak remisi. Jadi ada waktunya. Ya, bahkan kalau di buku ada yang bilangnya 12 weeks ya, 4 bulan. Ya berarti ya 4 bulan. Jadi gitu. Jadi remisi itu harus ada stabilnya gitu, Gi. Jangan bilang remisi itu 2 hari ya, nggak bisa. Remisi itu ada batas waktunya juga gitu. Ya. Dan absen ya, jadi kalau ditanya absennya gejala atau minimalnya gejala gitu. Dengan dosis obat yang paling minimal. Dengan dosis obat yang paling minimal. Kalau dosis maksimal ini ada bukan kontroversi ya. Jadi kalau kita belajar di textbook tuh ada teori-teori gitu loh, Gi. Ya, ada satu buku yang bilang disebut remisi itu kalau kita nggak pakai obat sama sekali. Nah, di satu buku itu dibilang dengan dosis minimal. Nah, ya. Nah, patokan saya udahlah yang biar gampang ya dosis minimal aja. Jadi misalnya nih teman-teman yang konsumsi misalnya ada beberapa kalau bipolar kan konsumsi apa tuh asam valproat ya. Divalpi, Depakot mereknya tuh ya, gitu. Dengan dosis 125 mg, dia sudah absen gejala atau minimal dalam jangka waktu yang 3 bulan, nah itu remisi namanya itu. Atau dengan pemakaian lithium misalnya, dengan dosis 200 mg, ya, dia 3 bulan itu absen gejala, ya, atau minimal sekali. Nah itu kita sebut remisi, gitu. Ya, kalau masih ngacaprak orang Sunda bilang masih banyak ngobrol logore atau masih banyak magernya berarti belum sempurna tuh, belum remisi tuh. Ya, baru recover bahasanya. Ya, kalau remisi kan kamu benar-benar totally hilang gitu. Kalau recover perbaikan tapi belum sempurna gitu. Biar teman-teman paham istilah recover sama remission kali ya. Gitu. Mungkin itu Gi, dari saya tuh jawabannya. Semoga cukup jelas ya. Oke, itu jadi sekalian menjawab pertanyaan selanjutnya. Aku mungkin lihat tanda-tanda kekambuhan. Ya. Berarti seperti tanda-tanda awal ya, walaupun itu hanya tanda-tanda yang ringan gitu. Misalkan tadi depresi, misalkan sedih dan sebagainya itu udah termasuk tanda-tanda gejala kekambuhan gitu ya, Dok ya. Ya, betul. Ini kayak saya ini tadi udah cerita ya. Jadi ini ada yang WA saya kebetulan begitu dan ya dia bilang, "Aduh, aku kayaknya mau kambuh." Dia bilang itu, "Kenapa ya ini?" katanya. "Baru aja mesen Shopee beli masker 15," katanya. Ya, panik berarti ya. Iya, lagi panik dia. Gitu. Jadi dia udah tahu tuh gitu. Nah, jadi saya udah bilang biasanya ya gitu kalau yang gini kalau sudah paham kan gini ya. Orang dengan gangguan bipolar itu mostly ya, kebanyakan yaitu secara kognitif masih baik, Gi. Secara emosi mereka memang terganggu nih ya, gitu. Terus secara kognitif, jadi secara judgment biasanya mereka kadang-kadang masih baik. Tahu nih, aduh, boleh kambuh nih gitu. Nah, jadi biasanya kalau misalnya nih ada nih ini ya kebetulan klien saya gitu. Saya sudah bilang biasanya kalau gitu, saya suka panggil ini kan pasangannya kalau sudah menikah gitu. Jadi kalau kamu temui tanda-tanda ini, keep the money, saya bilang, pegang duitnya. Kalau nggak nanti habis duitnya, saya bilang, ya gitu. Ada masa-masa saya kemarin ada juga yang begitu. Ya ini nanti kalau teman-teman yang mau cerita mengenai kekambuhan boleh di sini kali ya.
Iya kali ya. Dia ceritanya seperti apa gejalanya gitu. Kadang-kadang jadi gini ya, satu sisi itu mengganggu, tapi waktu saya datang waktu dia datang sama suaminya gitu ya, ada saya karena kebetulan klien saya banyak cewek ya gitu yang bipolar tuh. Aduh, dia ketawa juga suaminya. Iya dong katanya, aduh lucu banget tadi, lucu. Kenapa kan kamu? Saya bilang bukannya jadi takut, saya bilang enggak, tadi beli kulkas satu kan yang gede. Kan lagi kamu dibeli kulkas dia satu gitu. Ketawa deh, aduh dong. Jadi ketawanya ketawa miris gitu ya. Saking udahlah gitu. Ya saking udah nerimonya gitu maksud saya gitu loh. Jadi memang gejalanya tidak harus kayak kembali ke waktu awal kamu kena gitu, enggak gitu. Kadang-kadang gejala yang simple tapi berkelanjutan itu, nah itu tadi saya bilang remisinya hilang gitu. Oke. Ya, itu timbul lagi ya. Gitu kali jawabannya Gi ya dari saya. Oke. Silakan. Oke deh. Supaya ada referensi ya, aku mau ke Vindi nih. Vin. Cerita Vin. Pengalaman Vindi ketika mengalami kekambuhan. Nanti tadi Vindi termasuk yang ngerasain nggak ya? Ini ngobrol rahasia lagi. Pernah kambuh. Gimana tuh, Vin? Silakan Vin. Iya. Jadi mungkin aku bercerita aja kali ya, kayak pengalaman aku gitu. Jadi memang aku tuh pertama kali aku didiagnosa tahun 2010, gejalanya muncul di 2009. Terus singkat cerita didiagnosa lah itu bipolar kan. Nah, itu pada saat awal-awal tuh memang masih parah banget gitu. Misalnya setahun tuh bisa ya 5-6 kali kambuh, depresi gitu kan. Terus kadang juga aku nggak sampai manik parah sih, cuma kayak hipomanik gitu. Mungkin nanti Dokter Rama bisa jelasin lebih lanjut. Atau udah pada tahu nih teman-teman semua. Jadi aku lebih ke hipomanik dan depresi. Dan apa ya, semakin kan aku juga terapi, ada minum obat, sudah psikoterapi juga, dan lingkungan aku sekarang mendukung. Lama-lama sudah mulai membaik. Tapi namanya hidup kan pasti ada masalah ya, ada beberapa trigger atau mungkin kayak masalah-masalah kecil sehari-hari gitu yang bikin kita jadi ngerasa nggak enak atau pusing atau apa. Sampai akhirnya pas aku ngerasa sudah better itu, tadi remisi itu, dosis obat juga udah mulai dikurangin. Yang paling update sih ini terakhir tuh karena ibu aku meninggal. Jadi itu karena proses grieving. Aku tahun lalu masih sempat dirawat itu karena depresi. Bulan Agustus tahun lalu tuh terakhir remisi aku yang cukup berat. Jadi itu kalau aku pribadi sih mengenali tanda juga dok. Tadi kan dibilang kognitifnya masih ini ya bisa paham gitu. Misalnya kalau mau kambuh, kalau di aku itu biasanya pertama indikatornya dari tidur. Kalau misalnya sudah banyak tidur atau justru nggak mau tidur, itu berarti tanda-tanda udah mau kambuh nih gitu. Yang kedua, dari ini aktivitas. Jadi misalnya aku udah kayak pengen bikin project A, B, C gitu misalnya, itu berarti moodnya udah mau naik tuh. Atau misalnya sudah ada project yang mau dikerjakan tapi aku nggak bisa ngerjain, berarti moodnya udah mau turun. Kayak gitu sih aku dari indikator seperti itu. Mungkin teman-teman lain di sini juga beda-beda ya, ada indikator-indikator lain gitu. Kalau di aku seperti itu. Dan namanya kekambuhan kan kadang nggak bisa ditebak ya. Maksudnya kita udah berusaha sebaik mungkin, tapi ternyata ada aja masalah hidup yang bikin kita kambuh gitu. Jadi ya mau nggak mau mesti penerimaan kali ya, nyambungnya ke sana nanti. Tiga cerita kayak gitu sih kayak Gi dan Dokter Rama. Oke. Kemudian, kalau kalau sampai tadi ya, aku mungkin balik ke Dokter Rama. Kalau misalkan gejala itu muncul sampai kita melakukan hal yang biasanya kan kalau gejala-gejala itu ada yang mulai dari ringan sampai berat gitu ya. Nah, kalau sampai berat itu sampai kita harus dirawat ke rumah sakit gitu ya, hospitalize lah begitulah. Itu yang harus sampai bagaimana sih dok gitu, sampai harus di hospitalize gitu? Ya, jadi kembali lagi tadi kan kita sudah bahas bahwa namanya kekambuhan itu gejalanya tidak semua berat gitu ya. Ada yang gejalanya sangat ringan ya, bahkan kayak Vindi misalnya tuh dengan gejala tidurnya kan gitu ya. Kalau hanya masalah tidur tentu tidak perlu banyak dirawat. Mungkin anjuran-anjuran dokter biasanya kalau gitu dievaluasi lagi dosisnya.
mungkin dia membutuhkan obat-obat yang bisa membantu keluhan-keluhan insomnianya. Poinnya gini, Vindi, ya. Poin pertama, tetap kita evaluasi dulu nih. Kenapa dia sampai kambuh gitu. Nah, lebih dari 60% penderita yang kambuh, pengalaman saya, ya, itu karena non-compliance. Atau bahasanya terputusnya pengobatan, ya, tanpa ACC dari psikiater yang merawatnya gitu. Lebih dari 60% itu karena kekambuhan terjadi karena ketidakpatuhan minum obat. Kedua, tadi Vini udah cerita ya waktu almarhumah ibunya meninggal. Nah, jadi ada masalah-masalah yang ya berat lah di mata mereka gitu loh. Ya gitu. Ya sisanya banyak faktor lah gitu ya. Sisanya banyak faktor lah ya gitu. Tapi yang jelas dua faktor itu yang paling sering ya. Yang pertama karena ketidakpatuhan minum obat. Yang kedua karena ada stresor-stresor yang tadi Vidi bilang tidak bisa ditangani gitu loh. Yang apa bahasanya nggak diduga ya. Yang surprising kan kalau misalnya kayak Vindi dengan almarhumah ibu ya yang meninggal itu kan nggak bisa diduga walaupun tahu ibu udah sakit lama gitu ya. Alhamdulillah saya sempat ketemu dengan ibu ya, Vin ya. Baik banget orangnya ibunya Vin itu ini banget lah. Saya ingat sabar banget ya, caregiver banget ya. Saya ketemu tuh inget ya, Vin. Semoga mamah tenang lah di sana. Gitu aja sih dari saya sebenarnya. Nah kalau tadi masalah perawatan ya. Jadi memang kapan harus di hospitalize ya? Kata kuncinya satu kok sebenarnya, Vindi ya. Ketika activity daily living kamu sudah terganggu lebih dari 70% gitu loh. Oh. Ya, jadi kata kuncinya di activity daily living aja. Misalnya, Igi nih biasanya mau ke kantor, sekarang udah nggak mau ke kantor, ngurung diri terus ya. Udah mulai jedok-jedokin kepala, ya. Beberapa orang udah mulai cutting-cutting di tangan, ya gitu. Kalau yang lagi manic tiba-tiba tadi belanjanya kok berlebihan sekali, ya gitu. Atau energinya berlebihan, ya. Pada beberapa kasus saking happy-nya dia alkohol tuh banyak sekali. Jadi banyak sekali penderita bipolar tuh larinya ke alkohol, banyak juga saya banyak ngalamin itu. Ya alkohol sama obat-obatan itu banyak. Ya, jadi lagi manic lagi jadi tiba-tiba dia karaoke, wah ganggu. Habis uang kan kasihan keluarganya. Jadi sebenarnya nanti kalian menentukan gitu. Kadang-kadang penderitanya kadang-kadang nggak sadar tuh gitu. Yang sadar orang sekitar tuh. Lah, ya kalau orang Sunda bilang, nah jadi bacot cina kamu. Nah, jadi kenapa kamu jadi banyak ngomong? Nah, kalau udah ngerasa teman-teman ngomong gitu berarti nah ini nih ada yang salah gitu. Ya, tapi kalau sudah mengganggu sekali sampai misalnya waktu saya dapat kasus tuh sampai dia ngabisin uang sampai 30 juta sehari kan ganggu ya. Ya gitu. 30 juta sehari habis. Ya, karena maniknya gitu. Itu harus dirawat inap gitu. Kalau misalnya gejalanya ringan, kita biasanya usahakan dulu kalau dengan minum obat, kalau nggak minum obat karena non compliance, ya minum obat aja dulu gitu. Lanjut lagi obatnya. Kalau sudah minum obat, kita evaluasi dosis. Gitu. Kalau masih gitu, baru kita rawat inapkan. Gitu. Jadi nggak semua yang relapse itu harus dirawat inap gitu loh. Indikasinya tadi sudah mengganggu bahasanya tuh ya, sudah membahayakan diri dan orang lain indikasinya tuh gitu. Kalau merasa sudah membahayakan, ya silahkan gitu. Ya konsultasikan lagi ke psikiater yang mengobati Anda. Mungkin gitu ya, Gi ya. Oke. Semoga cukup jelas. Ya, semoga teman-teman bisa jelas ya. Berarti bisa disimpulkan di sini, ini sebenarnya pertanyaan selanjutnya. Berarti memang kekambuhan ini bisa berulang pada setiap pasien ya? Sangat bisa dan sangat common, sangat biasa. Sangat biasa. Oke. Tapi tadi dokter bilang bahwa memang ada episodenya tuh, maksudnya ada periodenya ya dok ya. Betul. Ya nggak mungkin orang kan nggak
kasihan dong kalau misalnya dia nggak dalam kondisi yang stabilnya cuma sebentar banget, misal 2 hari, itu nggak bisa disebut stabil gitu lah ya. Ya, nggak bisa. Ya, oke. Nah, kalau Vindi sendiri, Vindi tadi kan sempat cerita bahwa Vindi itu apa ya, mengenali ya, misalnya kalau kayaknya mau kambuh nih gitu. Ya itu biasanya mungkin ya teman-teman di sini mungkin juga begitu kali ya. Mungkin kalau yang bukan kecuali yang newbie ya, yang newbie yang baru didiagnosa itu kan banyak juga ya. Dan juga mungkin baru tahu apa itu bipolar dan sebagainya gitu. Malah mungkin masih cari second, third dan fourth opinion dan sebagainya. Tapi kalau untuk Vindi mungkin sudah mengerti gitu ya, kapan atau bahkan sudah bisa kalau Vindi melakukan journaling gitu sudah mengerti kapan nih mau kambuh, kapan nih mau ini gitu. Vindi tuh sudah bisa menggambarkan nggak sih frekuensi kekambuhannya Vindi itu apa gitu? Apa memang ketika tadi yang Vindi sebutkan ada trigger yang muncul aja atau gimana gitu? Oke. Jadi kalau aku memang di awal-awal tuh mungkin sekitar kan dari tahun 2009 ya. Dari sampai tahun sekitar 2015 kali ya, itu memang kekambuhan aku masih sering terjadi gitu. Walaupun mungkin tadi seperti yang Dokter Rama sampaikan, nggak sampai yang berat banget gitu. Tapi memang ada beberapa gejala yang kurasain. Misalnya sampai ya mungkin 50% lah sampai mengganggu kehidupan aku gitu. Kayak termasuk diantaranya misalnya pas ngurusin BCI tiba-tiba ngilang gitu kan. Karena ada masalah bipolar. Misalnya seperti itu. Atau mungkin yang kerjaan-kerjaan lain kayak jadi nggak selesai, bisa seperti itu. Kalau aku sih biasanya memang apa ya, yang awal-awal tahun itu memang cukup berat ya, misal sampai bisa 6 kali lebih kali ya kambuhan yang tadinya, atau mungkin nggak sampai kali ya, karena kan tadi dibilang remisi itu 12 minggu ya minimal ya. Aku nggak pasti ngitungin banget sih, cuma yang aku inget tuh belakangan ini udah 3 tahun terakhir tuh biasanya aku ada 1 kali momen depresi yang kambuh sampai dirawat gitu. Jadi memang kayak biasanya tuh triggernya ada gitu misalnya, tapi kadang juga ini sih misalnya kayak masalah kecil, cuma karena emang aku mungkin lagi secara zat kimia nggak stabil apa gimana, aku nggak tahu juga, jadi besar gitu gejalanya yang muncul. Padahal sebenarnya masalah nggak gede-gede amat gitu, karena kadang mungkin entah karena dosisnya lagi nggak sesuai atau mungkin secara ada stresor apa yang nggak aku sadari gitu, jadi dia bisa tiba-tiba muncul. Jadi aku biasanya sih selama 3 tahun ini aku pasti ada momen dirawatnya tuh kekambuhan aku. Nah tadi menyambung kayak gini yang tadi masalah dirawat itu, kalau pengalaman aku memang itu tadi udah sampai ganggu kehidupan banget, dan aku biasanya ini sih kayak membahayakan diri, jadi lebih ke arah suicidal thought yang cukup berat gitu. Misalnya kayak terakhir pas aku dirawat tahun lalu itu aku lebih kayak pengen nyusul mama gitu kan rasanya, terus rasanya udah kepikir cara-cara untuk mengakhiri hidup seperti itu. Makanya aku bilang ke psikiater aku dan beliau menyarankan untuk dirawat dulu supaya aman, karena kan di rumah juga yang ngawasin kan biasanya ibu gitu kan, ternyata sekarang tinggal sama bapak sama adik itu juga belum bisa mengawasi maksimal gitu. Akhirnya lebih aman mungkin dirawat aja gitu katanya. Tapi itu memang aku udah memang sampai pikirannya tuh udah kayak udah negatif semua lah gitu yang aku pikirin. Jadi memang daripada aku membahayakan, jadi mendingan aku di tempat yang aman gitu dirawat. Itu yang biasanya aku dirawat gara-gara itu gitu. Oke. Nah, tadi dirawat karena memang sudah berdampak pada kehidupan sehari-hari gitu ya dok ya. Dokter ke Vin ya. Kalau tadi dokter Rama bilang ya misalnya dia memang jadi nggak bisa beraktivitas atau produktif gitu ya. Produktif jadi itu ya sangat mengganggu, makanya mesti apalagi sampai sudah membahayakan diri sendiri, mungkin bisa dibilang kayak gitu nggak sih dok?
Oh, udah sampai jedot-jedotin kepala atau belanja. Jadi ya. Mungkin gini ya tadi saya tertarik dengan apa tadi statement Vindi ya. Jadi sebenarnya indikasi indikasi perawatan inap gitu ya. Nggak selalu harus ngamuk-ngamuk juga gitu loh Igi sama Vindi gitu ya. Nah, pada kasusnya Vindi tadi Vindi cerita biasanya ada mamah kan gitu. Artinya memang sebagai seorang ibu dulu ya mamah bisa handle Vindi kita lagi di kondisi begitu gitu ya. Nah sekarang karena nggak ada jadi ada kekhawatiran nggak ada yang bisa handle walaupun tetap misalnya bapak dan adiknya satu keluarga tapi kan cara handle ibu dengan bapaknya mungkin beda ya Vin ya gitu saya yakin gitu loh ya. Jadi faktornya nggak harus dari itu aja. Kalau misalnya kondisinya diem aja pun ya nggak ngapa-ngapain tapi dia nggak mau makan selama 5 hari ya bisa jadi indikasi untuk rawat inap juga gitu loh. Nggak harus dari suicide juga, bisa jadi karena dia nggak mau makan, nggak mau mandi, nggak mau ini 5 hari, keluarganya nggak sanggup, ya bisa dijadikan indikasi rawat juga gitu. Jadi sangat-sangat variatif banget lah menurut saya yang begini, gitu. Karena gini ya, sengamuk-ngamuknya penderita bipolar, kalau keluarga bilang enggak, kita masih sanggup untuk handle dia, ya nggak akan dirawat inap gitu. Tapi kalau misalnya keluarga, walaupun kondisinya ringan kayak tadi Vindi ya gitu, nggak tidur doang, tiba-tiba masuk gua gitu ya Vin ya, dari BCI tiba-tiba hilang gitu ya. Ya kalau buat keluarganya itu ganggu, buat Vindi ganggu banget, pengen dirawat ya nggak apa-apa gitu loh. Ya, jadi sangat-sangat sangat dinamis banget kok gitu. Ya gitu, jadi nggak harus semuanya dirawat memang gitu loh. Ya diharapkan, karena tetap perawat inap kan menimbulkan trauma sendiri ya, Vindi lah yakin lah saya. Nggak enak kan pasti Vin ya dirawat ya, dirawat inap ya. Kadang-kadang ada yang difiksasi, wah segala macam nggak enak lah ya. Bareng sama penderita lain itu pasti nggak enak, saya tahu gitu loh ya gitu. Dan memang Vindi memang terus terang menurut saya gitu pribadi ya, ini mah pendapat pribadi saya, jangan dijadikan ukuran psikiater semua. Memang tempat perawatan untuk orang dengan gangguan-gangguan emosional itu belum ada yang yang ideal banget lah kali gitu ya bahasanya lah gitu. Masih tanda kutip secukupnya gitu. Bisa tapi apakah sudah maksimal? Saya lihat belum gitu. Ya, dari pengalaman saya aja sih ini ya. Semoga teman-teman setuju. Mungkin gitu ya, Igi, Vindi. Ini kayaknya kakinya kelempar. Oh gitu ya, kamu jadi host ini. Oke, kita lanjut ngobrol aja ya Dok ya. Emang pesertanya masih dengar kan ini kan? Aduh, peserta tolong angkat tangan masih ini ya, kalau masih ngelihat kita ya. Oke ya. Masih. Silakan. Ada pertanyaan apa tuh? Vindi mau nge-host boleh, itu silakan. Iya, tadi menyangkut ini sih, kita kan lagi bahas kekambuhan nih ya. Nah, tadi kan memang ada beberapa trigger atau mungkin ada hal-hal yang tidak terduga yang bikin kita sampai kambuh. Sebenarnya ada nggak sih Dok cara supaya si kekambuhan ini minimal gitu? Maksudnya nggak sampai jadi kambuh gitu, walaupun ada masalah-masalah hidup gitu. Ya. Oke, nah tentu saja begini ya, Vindi, teman-teman sekalian. Perlu dipahami, namanya gangguan-gangguan mood apapun ya, mau cemas, mau bipolar, mau you name it lah, PTSD segala macam. Tetap namanya penanganannya itu harus komprehensif ya, Vindi dan teman-teman. Komprehensif artinya gimana gitu. Artinya saya pribadi sebagai psikiater pun tidak bisa memberikan penanganan yang menyeluruh, Vindi dan teman-teman. Makanya dalam kapasitas kesehatan mental kita punya teman-teman psikolog, betul nggak? Nah, punya teman-teman pekerja sosial, itu banyak sekali. Jadi artinya kalau saya pribadi biasanya kalau memang sudah menyangkut harus melakukan konseling psikoterapi yang sifatnya berkelanjutan, saya akan refer itu ke psikolog gitu loh, Vindi dan teman-teman gitu. Karena memang psikiater ini tugasnya lebih banyak untuk menangani gejala-gejala yang akut gitu, yang baru ya gitu ya, atau gejala-gejala yang mengganggu. Nah, kalau ada masalah di belakang itu, kita hanya memberikan big picture aja, Vin gitu. Nah, jadi kalau ditanya gimana biar nggak kamu banget ya, pertama kita harus pahami dulu pola-pola pikir dia gimana nih. Otomatis itu perlu ke psikolog dulu tuh, Vin gitu. Nanti teman-teman sejawat psikolog itu mengevaluasi
ada apa aja tuh di pikiran-pikiran dia gitu loh yang membuat dia terganggu. Ya, apa aja yang membuat dia jadi down lagi. Ada persepsi seperti apa gitu loh. Nah, itu perlu rekanan psikolog. Saya bisa memberikan, cuma nanti waktunya kepanjangan karena kalau melakukan konseling psikoterapi seperti itu minimal butuh 1 jam gitu kali ya, Vin ya. Kalau Vin di pengalaman ke psikolog ya gitu. Jadi perlu gini mungkin ya, analoginya gini kali ya, Vin sama teman-teman. Teman-teman tahu penyakit diabetes kan, gula ya, gitu tahu pastilah ya, gitu. Penyakit gula itu jadi gini, psikiater itu seperti penyakit dalamnya Vindi dan teman-teman, dan Igi udah masuk belum ya? Jadi gitu, kita seperti penyakit dalamnya, memberikan diagnosa ya, kita memberikan terapi agar gulanya turun, kita berikan edukasi bagaimana supaya menjaga gula darahnya stabil gitu. Salah satunya kan kalau diabetes misalnya penyakitnya penyakit nutrisi, bahkan nanti psikiatri pun ada nutrisinya tuh Vin, nanti kita bahas dikit ya Vin ya, gitu. Ya nutrisinya kuat. Ya udah gitu. Coba atur ya Bu gitu misalnya. Tidak boleh konsumsi gula lagi, karbohidratnya cari yang paling rendah glycemic index-nya misalnya. Nah, tapi untuk detailnya itu ke dokter gizi kan. Nah, jadi psikolog itu seperti dokter gizinya. Jadi kita nggak ada yang lebih atas lebih bawah, kita harus saling melengkapi gitu loh. Ya psikolog psikiatri. Jadi kalau kamu tanya gimana cara biar mengurangi ya, kita harus evaluasi tadi dosis dan segala macam. Kedua, mungkin ada pola-pola coping mekanisme psikologi yang belum terbentuk dengan baik, masih distorsi bahasanya. Masih immature gitu. Jadi tentu saja kita butuh rekanan psikolog untuk membantu di sana, Vin gitu loh. Ya, karena komprehensif banget yang begini ya, nggak bisa dari satu sisi aja, dari obat aja nggak bisa. Sama lah kayak tadi diabetes aja nggak bisa dari obat doang kan, harus ada ngatur makan, lifestyle, olahraga segala macam, sama gangguan mood juga begitu ya. Mungkin gitu Vin dari aku, cukup jelas nggak teman-teman dan Vindi di sini? Iya jelas Dok, semoga teman-teman juga bisa paham ya. Mungkin aku nyambungin dari Dokter Ama ya, mungkin aku cerita dari apa yang aku alami gitu ya Dok. Jadi ini kan masalah mencegah kekambuhan nih. Selain tadi obat-obatan kan mungkin diberikan tapi nggak sepenuhnya bisa apa istilahnya? Ya nggak bisa handle ya. Nggak bisa ngehandle total lah ya. Iya nggak bisa. Perlu psikoterapi, perlu kolaborasi dengan psikolog, dan menurut aku juga perlu ada dukungan sih Dok dari sekitar gitu. Ya, karena support misalnya system ya, Vin ya. Bagus tuh. Ya, lupa saya tuh ngomong tadi, ya. Ya, soalnya dari pengalaman aku pas awal-awal tuh memang kan aku udah ngerasa veteran, tapi misalnya di keluarga masih bilang banyak ibadah, terus dibuatin orang pintar kayak gitu-gitulah. Itu kan berarti mereka belum sepenuhnya paham apa yang kurasakan gitu kan. Akhirnya aku edukasi, terus baru mereka mulai paham, dan akhirnya mereka memberikan dukungan. Nah sebenarnya sih mungkin teman-teman di sini ada yang berjuang sendirian gitu ya. Aku cukup beruntung ada keluarga yang bisa membantu aku. Ada juga teman-teman yang berjuang sendirian, itu mungkin bisa nyari kayak teman-teman di BCI juga gitu, kayak dukungan komunitas. Kita kan ada acara-acara seperti peer support juga. Bisa dilihat di Instagram nanti. Itu sebenarnya bentuk kalau menurut aku kayak semacam cara kita upaya supaya kita nggak sampai kambuh juga gitu. Selain itu, mungkin dari lifestyle juga ngaruh kali ya Dok ya. Misalnya kayak sekarang tuh aku lagi rajin olahraga gitu kan, terus jaga makanan gitu. Jadi sebenarnya biar moodnya nggak swing terlalu parah gitu. Kan kalau kita olahraga tuh ada hormon-hormon positif yang keluar gitu ya. Jadi itu termasuk salah satu upaya. Aku juga kadang bikin journaling. Aku tiap hari misalnya lagi ada masalah nih, aku menuliskan apa pikiran aku, terus misalnya emosi yang muncul. Itu juga dibantu sama psikolog, psikiater. Jadi aku bisa tahu nih lagi banyak masalah apa enggak, terus mengenali apa yang sedang terjadi dalam diri aku. Dan yang paling penting sih aku biasanya pakai art juga. Jadi aku pakai seni sebagai terapi gitu ya. Aku melukis dan bikin karya itu termasuk upaya aku untuk mencegah kekambuhan. Walaupun namanya masalah hidup nggak bisa diduga dan bisa terjadi itu kekambuhannya. Cuma ada upaya-upaya tersebut yang aku lakukan gitu. Ini dari segi yang mengalami nih Dok. Bagus tuh Vin, support system bagus. Jawaban Vindi lupa saya tuh, itu penting itu. Iya. Ya makan di Vindi kan kehilangan banget waktu
mama nggak ada ya Vin ya gitu, karena support system paling kuat menurut saya dari Vindi gitu. Salah satunya mama, bukan mengabaikan bapak sama adik ya, tapi saya lihat tetap ibu. Ya saya pernah ketemu ibu lah ya, sabar banget lah saya. I remember her gitu very well. Gitu. Ya, great mom ya, gitu, luar biasa itu. Ya mungkin itu, silakan. Apalagi nih yang mau kita bahas nih, Vin. IG masih cabut, Vin? Iya, kayaknya entah kenapa ini lagi aku tanyain dulu. Jangan-jangan relapse lagi nih, bahaya nih, Vin. Nggak apa-apa kamu sambil. Ini kita baca pertanyaan aja nih, Vin. Banyak banget pertanyaan, Vin. Boleh. Nih aku ternyata sudah dari kita mulai udah ada pertanyaan, Vin. Si baru nge. Iya betul. Ternyata teman-teman di sini antusias banget ya, maksudnya berarti itu menunjukkan banyak hal yang masih perlu kita edukasi gitu Dok, atau mungkin ada beberapa yang pengen nanya masalah pribadinya apa, curhat-curhat gitu ya. Ya, jadi silakanlah Vini kalau mau pilih-pilih 2-3 pertanyaan kali ya Vini gitu. Kalau dibacain semua nggak akan beres kita ya sampai jam 12 nanti ya gitu. Sama Vini pilih tuh Vin, yang mana yang bisa mewakili kegalauan hati teman-teman yang bipolar tuh Vin. Silakan, banyak banget pertanyaan, boleh tuh dipilih sama Vini dulu kali. Iya. Ini kayaknya aku sambil ngerangkum-rangkum aja ya. Ya boleh. Karena banyak banget. Ya nih, saya juga baru lihat sih, ada dari Lampung, dari Bandung, dari Tangsel, wah banyak sekali nih. Ya gitu. Ini ada pertanyaan yang menurut aku penting dipahami juga. Jadi tadi kan dokter sempat sebutin kekambuhan tuh bisa misalnya kayak depresi atau manik gitu kan. Nah kalau depresi mungkin si orang ini karena dia ngerasain lebih menderita gitu ya, negatif pikirannya, sedih, jadi dia sadar dia sedang depresi. Bagaimana jika si orang ini sedang moodnya yang naik gitu, manik? Kadang kan mereka mungkin nggak nyadar gitu. Apakah ada upaya, apalagi jika nggak ada caregiver-nya gitu kan? Apa upaya yang bisa dibuat dia sadar, atau mungkin untuk dia mau berobat lagi apa gimana gitu? Mungkin gini ya Vin, kan beda ya karena Vini kan tipenya tipe 2 ya Vin ya, berarti yang nggak full episode manic ya, nggak pernah ya Vin ya, gitu. Tipe 2 nih Vini ini. Kalau tipe 1 nih, terutama teman-teman tipe 1 yang mengalami full manic episode nih ya, gitu. Jadi luar biasa itu. Nah, jadi gini sebenarnya. Perlu dipahami oleh teman-teman ya gitu ya, tadi kan kita sudah bahas tuh, kekambuhan itu terjadi paling banyak itu karena non compliance gitu. Paling banyak karena non compliance ya. Jadi kedua, memang betul gejala-gejala manic itu adalah gejala-gejala ya, salah satu faktor penyebab kenapa orang non compliance juga tuh Vin. Ya, jadi ketika lagi manic ini, pengalaman saya, kita cerita pengalaman saya sebagai seorang psikiater gitu ya, banyak yang kambuh ya, itu kan karena non compliance, karena tidak patuh minum obat. Nah, sekarang kan kita evaluasi lagi, nganalisa ke belakang. Kenapa dia nggak patuh minum obat? Lebih dari 80% jawabannya adalah karena mereka lagi manic kebanyakan tuh, Vin. Kenapa? Ketika manic, dia merasa bahagia, sejahtera, enak, berbagi, energi berlebih, ya semangat luar biasa. Waduh, gue lagi enak nih, ngapain ya gue minum obat ya, nggak penting juga deh, bosen gue. Gue lagi happy kok disuruh minum obat, aneh nih dokter gitu kan. Padahal happy-nya bukan happy yang normal gitu, Bin, tapi happy lagi manic. Nah, gimana bedanya? Tadi saya sudah sempat sampaikan gitu loh. Ya, yang paling khas itu apa orang manic itu yang paling sering? Energinya, Vin. Energinya berlebih. Ya. Kalau orang Sunda bilangnya kabeh digawekeun katanya. Jadi semua dikerjakan. Dari pagi sampai malam energinya berlebih aja. Ya, gitu. Saya punya teman dokter tuh ya. Jadi sehari kerja aja meriksa pasien gitu. Saking energinya dia berlebih gitu, ya. Terus kedua, bicaranya jadi banyak, Vin. Jadi logore, bahasanya jadi banyak sekali, ya. Orang tadi bilang, aduh kok kamu ngomongnya jadi banyak ya, gitu. Terus apa? Impulsif buying-nya, Vin. Ya, dari membeli barang-barang yang tidak perlulah bahasanya gitu, karena itu sering banget itu. Yang tadi saya bilang,
Ya, saya punya temen dokter juga tuh, satu hari saya ingat pas lagi bulan puasa tuh, ya kambuh lagi meniknya tuh. Suaminya nelpon saya gitu. Kenapa? Saya bilang ini lagi kambuh, Kang. Kenapa? Iya, tadi habis beli mukena 50 biji gitu. Aduh, saya bilang 50 biji mukena dikirim ke rumah, kan bingung ya kalau punya gitu. Terus di jalan dibagi-bagiin sama orang gitu ya. Nah, itu jadi memang gejalanya orang sekitar, Vin, yang sadar itu. Dianya pribadi tidak menyadari itu gitu loh. Ya, gitu. Jadi, dan ada lagi satu nih, Vin, yang suka lupa orang-orang ya, terutama pada perempuan ya, pengalaman saya. Itu libidonya sangat tinggi. Ya. Ya, libido atau nafsu untuk nafsu seksnya lah ya, nafsu untuk melakukan hubungan suami istri itu sangat kuat gitu. Ya, bahkan saya pernah dapat juga ya, Vin, waktu itu. Karena rata-rata kalau lagi manic, insight-nya lebih jelek gitu, Vin, dibanding sama yang depresi. Kalau depresi kan kamu nyadar nggak enak ya, Vin, ya gitu. Kalau lagi manic tuh kadang-kadang mereka nggak sadar. Jadi waktu saya datang ada suaminya gitu ya, dibawa ke saya. Kenapa? Istrinya udah ngomong di depan saya. Nggak apa-apa, aku udah dibilang manic lagi. Gini aku nggak apa-apa, kok biasa aja lah. Ngomongnya udah beda nih gitu. Emang Mas yakinnya dari mana? Saya bilang kalau istrinya lagi manic, saya bilang, "Aduh dok," katanya, "maaf ya dok," dia bilang gitu ke saya. "Kenapa?" "Aduh, hari ini dia minta hubungan suami istri sampai 10 kali." Katanya gitu, kan pusing suaminya, Vin. Gitu. Ya jadi, nah itu nanti biasanya arahnya nanti kemana? Tadi karaoke, ya nyanyi-nyanyi, ya bahagia dan segala macam. Jadi memang manic ini lebih susah untuk diajak berobat, Vin. Kadang-kadang karena dia lagi enak, lagi happy dia. Masa lagi happy mau diobatin, dia bilang nggak enak gitu. Ya, gitu jawabannya kira-kira ya, teman-teman ya. Semoga jelas ya, Vin, sama teman-teman. Iya, jadi kalau aku bisa simpulkan semacam dia nggak ngerasa sakit gitu ya dok ya? Iya. Nggak ngerasa sedang dalam episodenya. Tilikannya apa bahasnya itu ya? Tilikannya itu tengah-tengah gitu, Vin. Ya, tilikannya ya dibilang jelek banget enggak, tapi tengah-tengah. Dia tuh ada yang salah tapi dia nggak ngerasa harus nyari pertolongan gitu, nggak merasa harus nggak merasa harus diobatin gitulah kira-kira, Vin. Ya. Makanya mungkin pada kasus tertentu yang sudah sangat berat gitu dan dia nggak mau berobat, mungkin perlu perawatan juga kali ya dok ya. Betul, ya kalau udah ganggu sekali emang perlu perawatan inap gitu. Ya, gitu. Apalagi kalau tadi ya saya pernah dapat kasus juga ya, Vin. Jadi kalau manic tuh memang biasanya masalahnya selain masalah happy ya, Vin, itu Vin irritable mood-nya, Vin. Ya, irritable sekali. Ya, jadi emosinya kok orang biasanya dicoel tuh biasa, ini dicoel kok langsung naik emosinya gitu. Ya, jadi kadang-kadang gejalanya tidak harus happy, tapi emosinya itu, Vin, apa ya? Saya pernah dapat kasus kalau lagi manic ya, itu ada ya, saya kasus itu ibunya dikejar pakai golok gitu, Vin. Saking emosinya ini banget. Apa kamu? Nah, jadi kayak Shizo gitu, Vin, kok marah-marah, ngamuk-ngamuk, kan Shizo tuh banyak begitu, bipolar nggak banyak marah ngamuk sebenarnya kan gitu. Nah, jadi kalau marah-marah ngamuk, tapi saya tanya kenapa saking irritable mood-nya gitu. Nanti begitu lagi marah-marah, nggak lama kemudian nangis lagi luar biasa kencang tuh, aduh gitu. Kayak tadi saya bilang rapid cycling ya istilahnya, Vin, ya gitu. Naik turun, naik turun, naik turun, naik turun. Mungkin gitu ya. Jawaban aku gitu, Vin, dan teman-teman. Oke, jadi memang mungkin di sini ada teman-teman yang belum tahu ya. Mungkin kayak bipolar itu sebenarnya kan ada dua episode ya, antara yang moodnya meningkat dan turun. Jadi bukan sekedar mood swing biasa yang misalnya kita lagi dapat pekerjaan baru terus senang, tiba-tiba pekerjaannya susah gitu, banyak tantangan terus sedih, itu hal yang wajar mungkin ya dok ya, namanya hidup ya. Iya. Betul. Nah kalau bipolar ini memang ada periodenya, misalnya kayak depresi sampai 2 minggu tuh sedih terus, atau mungkin moodnya meningkat yang tadi dokter Ahmad ceritakan sampai seminggu gitu misalnya. Jadi kadang mungkin orang-orang sekarang apalagi banyak artikel-artikel yang beredar di internet itu, mereka akhirnya self-diagnosa gitu, ngerasa cocok nih sama gejalanya. Padahal sebenarnya bahaya banget kalau misalnya nggak mendapatkan bantuan profesional. Dan udah dapat bantuan profesional aja masih ada kemungkinan kambuh gitu kan, apalagi yang tidak diterapi sama sekali gitu. Nah terus pertanyaan ini juga ada beberapa pertanyaan mengenai obat nih dok. Sebenarnya banyak yang nanya fungsi obat itu cuma sepertinya itu mesti didiskusikan dengan psikiater masing-masing ya. Betul, ya itu kan ada tidak memeriksa preferensi ya.
Betul. Karena dokter emang nggak meriksa yang menanya Ya, gitu. nanti gue nggak boleh asal ngejudge apa yang dilakukan oleh sejawat lah ya, karena mereka pasti punya pertimbangan sendiri lah memberikan obat tersebut ya, Vin ya, gitu kan. Vin juga orang kesehatan lah, saya anggap gitu, udah yang gitu-gitu ya, Vin ya. Iya, jadi mohon maaf kalau misalnya ada teman-teman yang nanya kayak obat-obatan secara personal, kita nggak bisa bahas di sini. Dan tapi ini aku ada pingin tertarik sama pengobatan. Tadi kan dokter sempat bilang dosis minimal gitu ya dalam keadaan remisi. Nah, mungkin nggak sih kalau misalnya disebut minimal itu sampai benar-benar lepas atau mungkin suatu hari bipolar ini bisa benar-benar nggak minum obat gitu? Soalnya banyak pertanyaan yang suka nanya gitu tuh di BCI. Jadi kita ngomong teori ya sedikit di sini. Memang kalau apa yang pernah saya baca gitu ya, Vin ya, dalam buku-buku textbook ya, Vin, tentu saja pengobatan itu kan poinnya gini, pengobatan itu adalah minimal invasif dan minimal dosis, Vin, gitu. Ya, minimal invasif dan minimal dosis. Artinya apa? Ketika kita melakukan pengobatan sesedikit mungkin dosisnya. Pertama itu dulu. Tetap kan ada namanya dosis awal ya, Vin ya. Nanti baru namanya dosis-dosis peningkatan, dosis-dosis terapi. Jadi kalau ditanya apakah bisa sembuh atau enggak, kita tetap ada evaluasi, Vin. Dalam ilmu pengobatan, farmakoterapi ya gitu. Kita biasanya evaluasi itu 6 bulan pertama dulu, Vin. Dan teman-teman, ya gitu. Yang pertama 6 bulan pertama kita evaluasi. Kalau dalam 6 bulan pertama baik, gitu, ya kita bisa pertimbangkan tapering off. Ini dengan remisi sempurna yang baik sekali ya, Vin ya, gitu. Ya, kita bisa lakukan tapering off itu penurunan dosis secara bertahap. Ingat nih teman-teman, banyak banget yang berhenti obat ngedadak, ini bahaya banget, Vin. Mungkin saya perlu sampaikan ini ya kali ya, Vin ya, gitu. Jadi kalau teman-teman berhenti berobat mendadak tanpa ada anjuran dari dokternya, ini bahaya sekali. Ya, jadi analoginya begini. Seperti kamu lagi naik mobil dengan kecepatan 100 km per jam, tiba-tiba kamu direm mendadak, kira-kira enak nggak? Nggak enak, jadi gitu loh. malah bahaya Jadi, juga ya. Betul, jadi pengobatan itu harus dihentikan ya dengan petunjuk dari dokter gitu. Hati-hati. Ya, jadi kalau ditanya apakah bisa, saya akan jawab, apakah ada yang bisa baik gejalanya tanpa obat? Ada. Saya kasih tahu, ada. Ya. Tapi pengalaman saya kambuh lagi gitu. Seteori-teorinya 6 bulan ya. Nanti kalau malah gitu kita pertimbangkan 2 tahun pengobatan. 2 tahun masih gitu, lihat 5 tahun baru seumur hidup. Jadi memang kalau bukan mau menyampaikan pahit-pahit, mungkin harus pahit-pahitan ya, Vindi ya gitu. Memang bipolar itu hampir semua gitu dari experience membutuhkan obat dalam jangka waktu lama lah bahasanya gitu. Ya, sampai kapan saya nggak tahu jujur. Karena kan obat-obatan berkembang terus ya, Vin ya. Kita kan nggak tahu, mungkin 5 tahun lagi ada obat baru atau ada operasi baru terhadap otak kamu gitu ya, untuk menghilangkan gen-gen bipolar kamu or what gitu. Karena satu yang perlu teman-teman pahami ya, gangguan bipolar itu biologisnya, primernya itu di biologis, di otak gitu. Jadi kalau kalian, Vindi dan teman-teman pasti tahu, coba deh follow Dr. Daniel Amen di Instagram. Jangan follow saya aja ya, jangan follow Vindi sama BCI, tapi follow Dr. Daniel Amen tuh. Ya, itu memberikan apa ya, bahasan-bahasan psikiatri sangat ilmiah dan sangat masuk akal. Ya, Dr. Amen itu sudah melakukan lebih dari 10.000 scan otak di PET scan. Di kita belum ada nih, Vin, soalnya nih ya gitu. Jadi hampir semua gangguan bipolar itu otaknya terganggu gitu. Ya, otaknya terganggu. Jadi ini masalah-masalah otak. Ya, gitu. Jadi apa namanya? Tadi kalau ditanya apakah bisa sembuh sempurna, saya belum bisa jawab gitu. Tapi yang jelas bipolar ini memang membutuhkan pengobatan dalam jangka waktu panjang. Mungkin gitu, Vin, jawabannya ya. Gitu. Jangan berhenti mengedadak tanpa persetujuan dari dokter yang merawat. Gitu ya, teman-teman. Gitu, Vin, kira-kira. Iya. Jelas ya. Oke, itu pesan yang penting banget dari Dokter Rama. Jangan berhenti obat tiba-tiba dan tanpa persetujuan psikiater, karena resikonya cukup besar ya, kambuhan, dan mungkin dosisnya nanti bisa perlu perubahan lagi pas udah kambuh, dan dampak ke kehidupan juga. Iya. Dan sebenarnya ini juga aku pernah dengar, kalau misalnya kita terlalu sering kambuh gitu, ada nggak sih efeknya ke otak gitu misalnya, atau mungkin fungsi kognitif gitu? Oke.
Jadi gini, Vin, gini mungkin analoginya biar teman-teman gampang ya. Kalau kita berhenti obat tanpa ada anjuran ya, Vin. Kamu sama teman-teman bayangin nih di sini ya, tulang ya, kalau patah sekali, disambungkan lebih mudah kan, Vin? Dibanding tulang yang patah sudah berkali-kali, kira-kira gimana? Ya, jadi sama otaknya gitu juga tuh, Vin. Kalau misalnya dia sering kambuh, otomatis akan ada bentuk-bentuk apa tadi deteriorasi di otaknya gitu loh. Ya, makin buruk nanti, Vin, gitu. Ya, jadi semoga teman-teman tadi paham apa yang terjadi di otak kamu ya biasanya nanti makin buruk gitu, Vin, kalau tidak ditangani dengan baik gitu loh. Ya, jadi ingat teman-teman ya, yang terjadi ya otaknya makin ini, makin apa namanya kalau di scan tuh aktifnya tuh malah jadi berkurang gitu, atau bahasanya perfusi ya, apa perfusi itu, Vin. Jadi aliran jaringan darah ya ke bagian-bagian otak tertentu itu nggak baik, Vin. Jadi kayak bensin yang nggak full gitu kalau masuk ke mobil, Vin. Bensinnya ke apa namanya, ke filter jadinya gitu loh ya. Kayak ada apa bahasanya ya? Kayak gelas ya, ada kotornya gimana, Vin, tapi nggak bisa dihitung gitu loh. Ya, jadi nggak full diisinya gitu gelasnya gitu loh ya. Mungkin gitu jawabannya, Vin ya. Jadi pasti terganggu, Vin. Gitu. Iya ya, makanya mencegah kekambuhan itu penting banget ya, Dok ya. Jangan Penting. sampai terlalu sering gitu. Jadi bukan mencegah, apalagi mengenali dulu, Vin. Oh, I see. Ya, mengenali dulu. Kenali dulu kekambuhan. Ya, kalau sudah kenal itu lebih mudah untuk menangani. Mengenali dan apa namanya, Vin? Acceptance ya. Nerimo gitu loh bahwa oke, gitu. Ya kan banyak yang nggak ini juga, soalnya nggak ngeh juga gitu, Vin. Ya dengan kekambuhan itu. Itu mungkin iya, ya. Betul. Iya. Nih bicara acceptance nih. Tadi aku juga baca beberapa pertanyaan. Ini teman-teman saking banyaknya aku jadi Si Vin jadi ikutan bengong ya, Vin ya. Banyak ya, Vin ya. Apa gue bantu nih, Vin, gue coba lihat-lihat juga ya. Tapi mungkin aku sambil cerita dikit tentang acceptance ya. Memang kan teman-teman di sini yang mungkin ada yang baru didiagnosa atau masih bingung dengan diagnosanya. Aku juga pernah gitu mengalami fase-fase seperti itu gitu kan. Jadi awalnya memang mungkin ada kayak denial dulu nih, penolakan, kenapa sih mesti gue yang bipolar, terus nanti masa depan gue gimana gitu kan, pasti awal-awal gitu ya, Dok ya. Tapi seiring berjalannya waktu, pengalaman aku nih, semakin kita merasa menolak kehadiran bipolar itu, justru semakin jadi muncul gejala itu bisa lebih berat gitu. Kalau di aku ya, karena mungkin kita jadi lebih berpikir negatif lagi, terus yang tadinya cemas mungkin bisa berkembang jadi gangguan baru gitu karena saking pikiran negatif apa gimana. Jadi memang penerimaan itu penting banget. Kalau aku pribadi gimana cara nerimanya sih, awalnya memang aku harus mengenali bipolarku dulu gitu. Kayak misalnya aku nanya ke psikiaterku nih tipe berapa, tipe 2, terus aku baca-baca tuh tipe 2 tuh apa, misalnya ada hipomanik, ada depresi, lalu aku kenali lagi depresi aku seperti apa. Misalnya kalau di aku tuh kayak mulai sedih, terus nggak mau ngapa-ngapain, atau jadi banyak tidur. Kalau aku udah nggak insomnia, tapi tidur ya. Kebanyakan. Hipersomnia ya, Vin? Malah jadi hipersomnia ya, Vin ya? Iya, tidurnya kebanyakan. Terus itu kalau depresi, sedangkan kalau misalnya lagi hipomanik justru nggak ngerasa perlu tidur gitu kan, atau tidur pun paling 2 jam, 3 jam masih segar dan banyak aktivitas gitu kan. Nah, itu perlu aku kenali dulu tuh. Kayak tadi aku udah sempat sebutin indikator-indikatornya seperti itu. Terus setelah kenali, belajar untuk mengelola. Nah, mengelola ini misalnya sama psikiater kan minum obat-obatan. Terus mungkin kalau perlu sama psikolog juga ada psikoterapi. Kayak mungkin kesana kayak curhat-curhat ya, Dok. Padahal mereka punya poin-poin tersendiri yang untuk dicapai ya, Dok ya. Psikolog dan psikiater itu. Jadi mungkin teman-teman di sini masih bingung kok kesannya kok gue cuma cerita doang terus dokter nanya-nanya terus udah gitu. Padahal mungkin mereka juga ada poin-poinnya gitu yang ingin sebagai tujuan terapi gitu. Terus selain terapi itu juga tadi support lingkungan itu juga aku dapetin, aku coba cari termasuk dari BCI, ketemu teman-teman sesama penyintas bipolar dan jadi nggak ngerasa berjuang sendirian gitu. Dan tadi usaha-usaha lain misalnya kayak mungkin teman-teman ada yang pernah coba meditasi, terus mungkin cobain yoga, olahraga, art terapi, macam-macam lah. Jadi bisa cari sesuai hobi dan minat kalian gitu.
setelah kelola memang harus ya itu tadi menerima, karena kita nggak bisa menolak pemberian kehidupan gitu. Misalnya kayak kalau kita semakin bertanya kenapa mesti aku gitu, terus kita jadi lebih sulit untuk mengontrol pikiran yang muncul, tuh pikirannya bisa berkembang gitu kan, berkembang ke arah yang negatif terus gitu, dan akhirnya memicu depresi. Jadi kenapa nggak bersahabat gitu dengan bipolarnya? Aku tahu nih aku punya bipolar, apa yang mesti dilakukan, dan semoga harapannya bisa terus remisi gitu kan. Jadi kita kualitas hidupnya juga lebih baik, dan dari secara biologis juga tadi otaknya juga bisa lebih aman lah ya, lebih nggak sampai rusak gitu lah ibaratnya ya. Itu yang biasa aku lakukan sih gitu. Kalau mungkin pasien-pasien dokter Rama ada yang lain nggak yang punya metode-metode tertentu gitu untuk mencegah kekambuhan? Ya, jadi saya pikir metode yang dilakukan Vindi sebenarnya udah cukup lengkap ya, Vin ya, karena Vindi kan ngalami sendiri rasanya bipolar ya, Vin ya, gitu. Ya tentu saja tadi mungkin gini bahasanya, Vin ya. Tadi Vindi bagus banget tuh ya. Jadi makin kita menolak ya, Vin ya, makin kita nggak enak ya, Vin. Makanya saya sering bilang gini, belajar untuk mikir realistis, bukan mikir positif. Nah, maksudnya gimana? Bukan nggak boleh mikir positif, bukan. Kalau kita berpikir positif, itu sama Kevin dibilang tadi. Kamu punya gangguan bipolar, cuma nolak gitu. Enggak, aku nggak apa-apa, aku sehat kok. Aku sehat, aku nggak apa-apa. Nah, itu mikir positif, bagus, nggak ada. Tapi faktanya ada nggak? Ada kan gitu. Ya. Nah, kalau mikir realistis, nah gimana? Oke, gue punya gangguan bipolar. Oke, mau gua nangis, mau gua guling-guling, mau gua gimana, tetap ada bipolar di gua kan, gitu. Jadi lu mau pilih nerima atau enggak, gitu. Jadi poin pertama adalah nerima memang, acceptance dulu, dan bukan menghilangkan bipolarnya, gitu teman-teman. Tapi memanage bipolarnya supaya tetap bisa terkontrol. Dan ingat, bipolar itu bukan vonis mati, gitu loh. Banyak sekali orang dengan gangguan bipolar bisa sangat produktif. Bahkan jadi artis-artis ya, Vin ya, gitu. Banyak banget artis-artis yang sudah terbuka dengan kebipolaran mereka, gitu loh. Which is, buat saya itu bagus, itu menunjukkan bahwa ternyata orang dengan gangguan bipolar itu bisa sangat produktif. Jadi gini ya, saya sih bilangnya gini, Vin ya, buat teman-teman yang punya bipolar nih, terserah sih mau setuju atau enggak. Jadi jangan malah kamu mencari kasihan dengan bipolar kamu gitu loh. Oh, aku bipolar nih, gimana gitu. Tapi tunjukkan dengan kamu punya gangguan bipolar, kamu bisa do something gitu loh, Vin. Contoh Vindi lah, ini contoh yang paling bagus gitu. Vindi dengan bipolar dia nggak nyerah, dia bikin ide-ide baru kreatif kan gitu. Bikin komunitas, bikin art terapi, ya itu namanya tetap produktif walaupun bipolar gitu. Ya, jadi kita nggak bisa jangan menyalahkan bipolarnya, Vin, bener tadi gitu loh. Kenapa gue? Ya udah, mau gimana, lo mau nangis gimana, bipolar tetap ada kan gitu. Sekarang kamu manage gitu loh, supaya walaupun kamu punya bipolar, kamu produktif dan tunjukkan ke seluruh dunia gitu loh. Ya, sehingga orang bisa nerima kamu gitu loh. Kan kadang-kadang orang bipolar tuh pengen diterima apa adanya ya, Vin ya gitu. Ya, tapi mereka nggak bisa nerima apa adanya orang sekitar dia. Jadi belajar dulu itunya, ya. Itu mungkin ya. Jadi, nah kedua ini, Vin, yang saya sering lupa juga nih, mungkin teman-teman. Tadi Vin ngomong masalah exercise, nutrisi, Vin. Exercise perlu. Nah, tapi ini ada satu hal yang orang sering suka lupa, Vin. Psikiater sering lupa, Vin. Itu masalah nutrisi. Masalah nutrisi. Ya, kenapa kok saya bilang nutrisi? Jadi gini, kalau Vindi dan teman-teman paham, kan kita sudah bahas di awal. Gangguan-gangguan mood itu dasarnya adalah ketidakseimbangan neurobiologi dan neurotransmitter di otak kan, Vin. Vindi juga paham pasti. Serotonin, dopamin, GABA dan yang lain-lain gitu ya. Nah, ternyata coba kalau Vindi dan teman-teman pikirkan dan saya ajarkan ya. Tahu nggak? Apa sih bahan dasar neurotransmitter yang ada di otak kamu sama di lambung kamu tuh? Serotonin itu apa sih yang suka bikin depresi itu? Prekursornya tuh dua pembentuknya. Yang pertama dari diri sendiri, yang kedua dari makanan, dari nutrisi. Jadi kalian tetap ya, walau lagi ini ya nggak boleh makanya ya harus tetap jaga nutrisi yang masuk.
Dan ada satu zat yang saya sudah tanda kutip ya, saya tanda kutip, udah saya haramkan gitu, yaitu sugar. Jadi kepada setiap penderita bipolar itu saya udah bilang, you nggak boleh minum sugar lagi, saya bilang. Ya, pokoknya sebisa mungkin kalau minum air putih saja, teh tawar. Kalau you mau kopi, black coffee aja. Ya, kenapa? Sugar itu sudah terbukti. Ya, waktu masuk otak kamu itu bukan bikin enak sementara, tapi setelah itu otak kamu inflamasi, gejalanya makin berat. Ya, gitu. Ini kemarin saya cerita ya. Saya pernah dapat cerita gini, Vin. Saya cerita dulu deh. Ada orang dengan gangguan bipolar, tidurnya terganggu banget waktu itu, Vin. Udah 1 bulan. Bingung kita. Udah dikasih golongan benzo yang kuat ya, alprazolam, lorazepam, yang lain lah. Mungkin Vini pernah nyobain ya, Vin ya, untuk dia, Vin ya, gitu. Nggak baik juga, Vin. Saya lagi gali, saya tanya akhirnya ke nutrisi dia, Vin. Saya tanya plate-nya. Dalam 2 minggu ini konsumsi makan apa aja, coba, saya bilang. Saya ini nih, saya breakdown. Ada fakta menarik satu, Vin, ternyata. Ini anak seminggu 3 kali bisa minum boba, Vin. Nah, disitulah. Nah, buat teman-teman, saya nggak bilang, ya terserah, itu pilihan kamu ya. Pokoknya saya kasih tahu gitu. Ya, bobanya gimana? Wah, pokoknya dengan extra sugar dan bla 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 gitu. Ya udah, saya bilang, oke, kamu mau tidurnya enak lagi? Coba, saya bilang, stop minum bobanya. Totally, saya bilang. Aduh, dok, tapi suka. Ya nggak apa-apa, itu pilihan kamu, saya bilang. Pokoknya saya akan bilang gitu. Coba stop dulu sugarnya, saya bilang. Any kind sugar ya, any sugar. Ya, gitu. Ternyata 2 minggu setelahnya tidurnya enak lagi. Ternyata sugar tuh luar biasa ngaruh pada kondisi mood kamu. Ya, gitu. Jadi sekali lagi itu yang saya udah haramkan, tanda kutip ya. Ya kalau masih mau nggak apa-apa, itu hanya memberikan saran lah saya ya, gitu. Tapi saya banyak kasus-kasus yang setelah minum boba bukannya makin baik, boba, sugar ya, konsumsi sugar itu makin jelek, bukan makin baik. Exercise bagus, tapi kalau exercise kamu tetap minum gula, tetap, Vin, jatuhnya jelek. Kena inflamasi otaknya. Jadi gini ya, kalau kamu dengan bipolar terus masih banyak konsumsi gula, karbohidrat, dan hal-hal yang glycemic index-nya tinggi, nanti teman-teman kata kuncinya glycemic index ya. Coba cari apa saja makanan, minuman yang glycemic index-nya tinggi. Ya gitu. Jadi kalau kamu masih bermain di sana, itu kamu kayak main di abusive relationship namanya. Enak ya, ada relationship tapi kamu abusive gitu loh, ngerti nggak maksud saya gitu loh. Ya, jadi hati-hati teman-teman ya. Sekali lagi, nutrisi sangat pengaruh. Kalau kamu makannya jelek ya, itu sama kayak gini. Sama kayak mobil Mercedes, kamu kasih bensin premium bukan Pertamax gitu. Nah, jadi teman-teman, nutrisi juga penting ya. Saya nggak bilang nutrisi jawaban 100%, tidak. Cuma artinya ini bisa sangat membantu pada beberapa kasus yang saya tangani. Gejala gangguan moodnya sangat baik. Bahkan ada satu dokter tuh, namanya udah terbuka banget, namanya Dokter Sekar Wijaya ya. Itu orang dengan bipolar juga, dokter ya gitu. Itu totally moodnya sangat terkendali setelah berhenti minum gula gitu loh. Dan menjaga sekali makanannya. Ya, jadi teman-teman, nutrisi ini penting. Orang suka lupa sama nutrisi. Kalau nutrisi itu penting banget, ya. Nah, mungkin gitu jawabannya, Vin ya, gitu. Ya. Iya, ini insight baru juga buat teman-teman. Iya. Jadi mencegah kekambuhan itu nggak cuma dari segi apa istilahnya psikiatri dan psikolog doang ya. Ternyata dari nutrisi itu justru perannya penting karena dia membuat struktur kimia, zat kimia di otak tuh ngebentuk gitu kan. Iya, karena prekursornya, bahan pembentuknya tuh makanan gitu. Kalau makanan lu jelek, pasti mood lu jelek gitu. Mungkin nanti bisa kita bahas jadi webinar berikutnya ya, Dok ya. Bisa, nanti kita undang teman saya yang ahli gizi, Vin. Saya pernah ngobrol sama ahli gizi ya. Saya punya teman di RSPI itu, namanya Dr. Jualita Surapsari, DJUUWALITA, Jualita Surapsari, itu teman saya ya. Itu dia memberikan jurnal yang bagus kepada saya, Vin, waktu itu. Jadi ternyata orang-orang dengan penyakit kronis ya, Vin ya, gitu. Diabetes, hypertension, cancer, gangguan mood gitu.
pola makannya sama, Vin. Ngaco. Gitu. Jadi kalau kamu ngerubah salah satunya dari lifestyle pola makan kamu, itu ikut membantu mengurangi keluhan-keluhan mood kamu. Gitu. Itu jurnalnya ada, Vin. Jadi ternyata ya gitu. Di Amerika itu ahlinya namanya Dr. Drew Ramsey. DREWRAMSEY ya. Dia bahkan bikin buku judulnya Eat to Beat Depression. Eat to Beat Depression. Ini yang sering dilupakan sama orang-orang. Nutrisi penting sekali. Vindi saya anggap dokter, saya dokter. Coba kalian lihat dokternya semua penyakit ya. Kalau sudah tahap yang kronis ya, yang sudah berobat terus-terusan, itu dokternya sering bilang apa? Jaga makanan ya Pak ya. Penyakit apapun. Penyakit apapun. Ya, jadi makanan itu bisa jadi penyembuh kamu atau penyakit kamu gitu. Ya. Gitu kali ya Vin ya. Nanti tuh harus bikin sama itu tuh. Sama temanku jual kita, nanti aku panggilin deh gitu ya. Jadi memang kadang-kadang gula tuh enaknya sementara aja gitu, Vin. Enak sih, betul enak, naik, tapi setelahnya gitu lagi. Jadi nggak ada bedanya sama adiksi kokain, Vin. Gula itu lebih adiktif daripada kokain, lebih dari narkoba. Waktu saya mau berhenti gula ya, Vin ya, saya udah nggak suka gula lagi kan. Itu 2 minggu craving, Vin, saya. Waduh, berigidik badan saya, aduh, nyari-nyari teh botol, nyari-nyari itu, Vin ya, nyari-nyari minuman teh pucuk segala macam itu, Vin. Aduh, ya nggak enak, tapi setelahnya badan saya terasa jauh lebih ringan, Vin, gitu loh. Ya coba deh teman-teman, bisa nggak tuh kasih challenge sama saya gitu, ya, stop sugar dulu, berani nggak? Ya, dimanapun lah, ya, gitu kali ya, Vin, dan teman-teman sekalian. Dah, Vindinya ngilang juga. Iya, jadi halo? Yuk, sok Vin, silakan, Vin. Suaraku masih kedengeran nggak ya? Masih. Oke, ya? masih oke. Jadi tadi sudah dibahas ada beberapa hal yang jadi mencegah kambuhan ya, termasuk salah satunya nutrisi. Tadi sih ada beberapa pertanyaan masuk tuh pas dokter bilang kurang gula gitu kan, non-stop gula. Katanya makanan manis membuat mood bagus gitu. Ternyata tadi dokter sudah menjawab kalau itu hanya sementara dampaknya. Sementara ya. Itu kayak abusive relationship tadi saya bilang. Abusive relationship ya. Iya, itu kayak itu. Abusive relationship. Iya sih, pacaran, tapi aduh dia abusive. Habis gimana ya gue sayang sama dia? Gitu kira-kira. Ya pilihan karena kan kamu. Tujuan kita kan jangka panjang ya dok ya, untuk mencegah kekambuhan tuh nggak cuma untuk 1 hari 2 hari mood baik setelah makan coklat yang banyak gula gitu misalnya. Gitu kan. Iya, itu penting banget buat kita ketahui. Mungkin nanti teman-teman bisa nunggu webinar berikutnya ya buat bahas nanti makanan. Kita panggilin ya dokter Litanya ya, jual Litanya kita panggilin nanti ya. Iya. Terus tadi juga ada beberapa pertanyaan masuk nih sekarang dari segi caregiver nih dok, terakhir ya tentang bahas caregiver. Ada beberapa pertanyaan tadi, misalnya kayak gimana caregiver tuh perannya atau mungkin upaya-upayanya supaya membantu si ODB-nya atau orang dengan bipolar ini nggak sampai kambuh gitu. Kalau tadi kan dari segi ODB-nya sudah ada beberapa upaya tuh kayak dari nutrisi, terus tadi acceptance, mengenali gejala. Nah kalau caregiver ini sebenarnya apa sih yang bisa dilakukan gitu? Ya, salah satunya mungkin Vin, jadi balik lagi ya sama, caregiver harus menerima bahwa orang dengan bipolar itu lama berobatnya, Vin. Kan lama-lama banyak yang gitu, bosen. Tadi bosen ya, bukan ODB-nya aja ya, bahkan caregiver-nya bosen. Bahkan ada penelitian tuh ya, saya lupa dulu siapa yang neliti ya dari Unpad tuh dulu. Jadi tingkat stres caregiver, Vin, gitu ya. Ternyata banyak sekali caregiver yang ujung-ujungnya ikut berobat juga, Vin, gitu. Saking karena udah stres ngurusnya juga gitu, Vin, kadang-kadang gitu. Jadi gimana biar bisa? Ini nomor 1 tetap nerima dulu. Terima bahwa orang dengan bipolar ini butuh bantuan dalam jangka waktu lama gitu. Ya, tugas kalian sebagai caregiver 1 gitu. Ya, tetap sayangi, tetap motivasi. Ya syukur-syukur bisa mengawasi minum obatnya ya gitu. Ya, dan jangan diambil hati gitu. Jadi ada apa bahasnya tuh, Vin? Jadi sama. Jadi acceptance bukan hanya pada penderita saja, tapi pada orang sekitarnya gitu loh. Ya saya paham nggak mudah gitu. Jadi langkah yang dilakukan apa ya sudah
yang bisa dilakukan kita motivasi gitu loh. Tetap di track kamu sebagai caregiver tuh bukan berarti Anda tuh harus sempurna, harus bisa membuat orang dengan bipolar ini minum obat teratur terus, nggak ada gejala, nggak gitu. Ya, gitu. Lakukan yang terbaik saja. Gitu. Ya, gitu. Motivasi minum obat. Ya sama aja, nanti Vini boleh cerita apa yang Mama lakukan dan apa yang Mama ini ya, kali yang sering diucapkan ke kamu gitu loh. Kalau pengalaman saya sih gitu, ya. Tetap dukung aja, motivasi aja. Sebaiknya, sebisanya. Jangan kontrol yang tidak bisa dikontrol ya. Jangan berharap dia tuh jadi baik. Tiba-tiba ini kalau lagi baik syukur, kalau enggak ya udah support gitu aja. Ya karena nggak bisa diduga kan Vin ya, kadang-kadang ya gitu. Timbulnya kapan kita nggak tahu. Ya siap-siap aja dengan roller coaster itu. Ya jadi nerima apa adanya ya, unconditional acceptance. Terima aja apa adanya dulu. Mungkin gitulah Vin dari aku ya. Silakan tuh dulu, kalau sedih nggak kalau cerita Mama Vin? Sedikit gitu, gimana dulu? Ya masih proses sih grieving-nya. Ya, Mungkin nah aku itu cerita kan. dikit ya. Kalau misalnya dulu tuh caregiver utamaku memang ibu ya. Jadi memang mama tuh benar-benar yang sudah paham gitu kalau aku mau kambuh atau mungkin aku lagi nggak enak gitu. Beliau udah paham. Terus kayak selalu waktu itu nyimpenin obat tuh mama juga karena aku ada kecenderungan untuk nenggak banyak-banyak kan. Jadi aku nggak bisa megang sendiri tuh, mama yang pegang obatnya. Dan mama juga setiap berapa hari ngasih gitu kan. Jadi terus motivasi juga. Kadang kan namanya orang dengan bipolar tuh ya pasti ada rasa bosen gitu kan, minum obat mulu tiap hari gitu kan. Jadi mama yang motivasi aku. Terus juga mama juga lebih banyak mendengar sih, nggak ngasih nasihat yang aneh-aneh gitu kan. Ya. Kadang kan memang orang dengan bipolar tuh cenderung apa ya, mungkin dia udah tahu gitu sebenarnya solusinya apa, tapi dia perlu bercerita, perlu untuk ngomong unek-uneknya yang kebanyakan orang nih caregiver karena ekspektasinya tinggi, jadinya kamu tuh mestinya begini, mestinya begitu. Nah, ini tuh dia bagus yang tuh, jadi masalah betul. Baru kan. Ya, jadi ternyata tadi dari dokter Rama sampaikan acceptance dari keluarga mungkin atau pasangan dan caregiver lainnya itu perlu banget juga edukasi. Dan netizen bisa saling kerjasama untuk mencegah kekambuhan gitu ya dok ya. Bentuknya kerjasama ya Vin, bagus tuh bahasa. Jadi dengan caregiver itu bentuknya kerjasama ya, bukan jadi bentuknya relationship ya Vin ya, bukan ownership ya. Gitu kali Vin ya, bisa jawab. Jadi bagaimana saling mendukung, bisa saling kooperatif. Jadi teman-teman juga yang bipolar juga dengan caregiver jangan karena tadi saya bilang Anda bipolar terus jadi malah jadi seeking attention berlebihan ya Vin ya gitu. Ya gitu, minta dimaklumi terus ya nggak bisa, tetep lah. Pahami juga caregiver kalian juga butuh waktu me time juga dan segala macam lah gitu. Ya bagus tuh Vin. Jadi ternyata mama sampai megangin obat ya, motivasi kamu tiap hari itu kan nggak mudah itu. Nggak mudah itu. Iya betul. Jadi bener Vindi bersyukurnya gitu kali Vin ya, dapat keluarga yang support baik ya Vin ya gitu. Karena saya ngerti di sini mungkin teman-teman yang 100 orang mungkin ada teman-teman ya yang belum yang orang sekitarnya belum dapat hidayah kali ya, Vin. Belum dapat pencerahan bahwa seperti apa itu gangguan bipolar gitu ya. Bahkan mungkin itu dari orang tuanya sendiri gitu. Ya itu yang kadang-kadang suka menyedihkan gitu, karena orang tuanya sendiri nggak paham gitu ya. Nah ini di sini tugas saya cuma bisa bantu doa aja gitu, Vin. Sambil kontrol gejala dengan pengobatan. Mungkin gitu kali ya teman-teman ya. Iya. Ini tadi sempat masuk juga pertanyaan gimana caranya kalau nggak ada caregiver. Kalau dari aku sih, dulu kan memang ada mama gitu ya, terus sekarang orangnya udah nggak ada, udah meninggal. Jadi yang aku coba itu memang, aku diskusi nih sama psikiater aku gitu kan. Ini sekarang aku caregivernya nggak semaksimal dulu, terus aku mesti apa? Nah, dokter ini menyarankan untuk aku, pertama tuh mesti, tadi acceptance kan sudah mulai berproses ke arah sana, terus juga lebih mengenali ini sih dok, kayak fluktuasi yang aku rasakan apa gitu. Jadi memang kita memang nggak bisa memaklumi, bukan nggak bisa memaklumi saya nggak bisa berlindung terus dalam istilah bipolar atau label bipolar yang kita miliki gitu. Karena kita mesti berjuang juga. Dan selain itu juga aku coba journaling, aku coba untuk olahraga, jadi upaya-upaya yang kayak me time gitu juga, self care. Karena kalau aku sih sekarang mikirnya semua orang itu, semua hal gitu yang kita miliki itu temporary gitu, nggak akan selamanya ada punya kita. Jadi kayak orang yang aku pikir bakal ada buatku selamanya aja, ternyata meninggal juga gitu, pergi duluan. Itu kan terpukul banget.
Makanya aku sekarang mikir kayak gimana caranya supaya aku bisa berdiri di atas kakiku sendiri gitu kan. Mau itu ada caregiver apa enggak. Jadi ya upaya-upaya yang tadi sudah aku sebutkan tuh kayak mindfulness, terus meditasi, aku belajar tentang itu, terus juga dokter ngarahin untuk psikoterapi lagi karena aku masih ada proses grieving juga kan. Ya, betul. Jadi memang apa ya, mungkin teman-teman di sini bisa join komunitas juga termasuk ya, kayak di BC ini kan teman-teman nggak ngerasa sendirian gitu. Kalau misalnya nggak punya caregiver, bisa melihat teman-teman di grup Facebook gitu misalnya, saling support di sana. Di search aja Bipolar Care Indonesia di Facebook, ada grupnya. Terus juga nanti kan dengan adanya teman-teman baru gitu bisa saling memahami, tapi memang kita nggak bisa bergantung sama orang sih kalau menurut aku. Jangan harapkan satu orang caregiver bisa menemani kita selamanya, karena mereka juga punya kehidupan. Ya. Kalau aku sih mikirnya gitu, Dok, sekarang. Bagus. Setelah melewati proses yang cukup berat gitu, sampai dirawat, sampai relapse lagi kan, sampai kambuh lagi, sekarang sudah bisa menyimpulkan bahwa caregiver tuh memang ya kalau ada alhamdulillah gitu, syukur bisa bekerja sama, tapi kita bukan berarti mesti harus tergantung sama orang itu gitu sih kalau insight dari aku ya. Jadi hikmahnya Vindi belajar untuk lebih mandiri ya, dengan mama nggak ada ya gitu. Iya betul. Dan tadi kalau bahasa spiritual nggak mungkin lah dikasih cobaan yang nggak kuat kan. Jadi ternyata Vindi survive aja sampai hari ini kan gitu ya. Alhamdulillah gitu. Baik-baik di sini. Artinya ternyata Vindi bisa luar biasa, tetap bikin acara webinar, bisa ngomong kayak gini kan, bagaimana kamu memberikan manfaat buat 100 orang lebih hari ini kan, itu insya Allah dijadikan amal pahala ya Vin ya hari ini ya, apa yang sudah kamu sampaikan. Amin. Ya keren banget Vin. Saya juga jadi dapat insight baru dari kamu nih, karena kamu yang ngalamin langsung kan gitu. Saya kan nggak ngalamin langsung ya gitu. Kamu ngalamin langsung, luar biasa nih Vindi memberikan insight banyak buat saya sehari ini nih gitu. Thank you banget loh Vindi ya. Tuh Igi masuk lagi ya. Kalau dok saya juga dapat insight baru. Ya ini Kak Igi udah masuk lagi. Ya, Kak Igi gimana Kak Igi? Hai, halo, aku aduh. Kak Igi kemana tadi Kak Igi? Dan aku tidak bisa masuk lagi. Ini oh ya ampun. Koplak sekali ya. Ya ampun, tahu gitu kita remove tadi satu ya gitu ya. Udah dok, tapi yang antri banyak. Antri ya? Aduh. Jadi tapi kan kamu nyemput di rumput belakang itu, Gi. Rumput belakang kamu nyemput di sana. Jadi ke-skip nih. Oke, jadi tadi pembahasannya sudah sampai mana nih? Aku jadi bingung. Ya intinya udah sampai tahap akhir ya Vin ya. Kita ngomong udah sampai segala macem. Ya, udah beres juga lah, ini mesti waktu juga jam segini tuh. Oke. Jadi betul. Untuk tadi sih sudah. Ya kayaknya kenapa? Untuk apa? Untuk pertanyaan sudah ya, udah sesi pertanyaan sudah ya. Ya. Ini maaf ya sebenarnya aku tadi agak kepencet jadi keluar dan nggak bisa masuk lagi teman-teman karena kita tidak expect banyak ini ya pesertanya sebanyak ini. Thank you banget loh udah join. By the way, teman-teman. Dan ini juga tadi pertanyaannya sebenarnya kan banyak banget yang masuk. Cuma aku tadi sudah menyimpulkan beberapa pertanyaan aku gabung-gabungin gitu. Jadi aku nggak bacain satu-satu per penanya. Tapi tadi tim BCI juga sudah memilih pertanyaan yang menang giveaway tadi ya, nanti kayaknya bisa bahas. Jadi mohon maaf juga teman-teman yang tadi bertanya belum terjawab atau mungkin pertanyaannya mesti dijawab sama psikiater masing-masing gitu. Tadi kita sudah sempat bahas juga. Iya, karena nggak bisa misalnya bahas obat atau apa, jadi mohon maaf kalau misalnya ada yang belum terjawab semua. Semoga bisa tanya ke psikiater atau pertanyaan lain nanti bisa kita jawab lain waktu. Dan kayaknya gimana yang mau sampaikan? Tadi sih kesimpulannya sebenarnya ada banyak insight banget ya dok ya. Mulai dari tadi kekambuhan tuh apa, terus ada upaya-upayanya. Ya termasuk nutrisi tadi yang baru mungkin orang baru tahu juga gitu ya, ternyata nutrisi itu penting. Iya. Dan ada segi gimana cara mencegahnya, terus kayak remisi itu ternyata beberapa waktu gitu, nggak cuma sehari 2 hari stabil, kayak gitu udah kita bahas semua. Dan mestinya sih teman-teman sudah mendapatkan insight baru ya dengan acaranya ini. Amin. Gitu. Thank you. Udah bisa dipahami. Kayaknya ada yang mau ditambahin, mungkin lanjut. Sebenarnya aku agak bingung mau menambahkan apa karena tadi aku skip ya. Jadi mungkin cukup kali ya. Aku cuma ingin berterima kasih aja. Tadi untuk pengumuman giveaway sudah ya atau gimana? Oh belum giveaway belum ya? Oh belum ya. Nanti kayaknya aja yang sampein. Oke. Tadi ada beberapa giveaway yang dijawab atau berarti ada yang enggak ya? Berarti tadi
sempat ada beberapa yang muncul. Kita juga sempat berkomunikasi lewat grup WhatsApp. Tadi ada 3 nama yang muncul untuk pemenang giveaway. Sebenarnya tadinya gini, Dok, aku mau milih satu, Vindi pilih satu, dokter pilih satu, tapi karena ada insiden ini, jadi tadi kita sudah bahas di grup. Ada Ibu Lelesari. Pilih aja Gi. Terus siapa lagi? Terus ada Mbak Dewi Ratna sama Mas Hananta Wikrama. Oke, silakan. Jadi itu nanti silakan menghubungi atau DM ke kalian cek juga ya produk dari Usadi ini. Nanti kalian akan masing-masing akan mendapatkan 2 varian, yaitu tadi aku udah sebutin, yaitu Blue Moon dan juga satu varian random. Jadi nanti silakan dicek di Instagramnya @usadi. Bentar ya, aku buka dulu. Instagramnya @usadi. Nanti DM ke sana ya untuk pengirimannya dan sebagainya. Usadi, aku spell ya. Oscar, Eko, Sierra, Alpha, Delta, Hindia, Delta Hotel India, Usadi, Sadi, gitu. Jadi nanti silakan DM ke sana. Teman-teman. Buat para pemenang yang tadi aku sebutkan, gitu. Nanti aku juga akan. Sebenarnya di sini ada teman kita namanya Nina yang founder dari Usadi ini, mana ya, tapi nanti mungkin DM ke sana untuk masalah pengiriman dan sebagainya gitu. Oke. Yeah. So, thank you Dr. Rahmat, thank you ya Vindi. Sorry banget semua. Thank you teman-teman semua yang udah, thank you banget sudah baik-baik ya semuanya, Vindi, Igi ya. Ketemu di mana MHF kalian nanti sama Vindi sama Igi, saya nggak tahu. Iya dok. Jangan lupa ya Mental Health Festival semuanya ikutan ya. Iya Mental Health Festival. Nanti ada MHF tadi udah dibahas juga mungkin kali ya. Ya, oke. Thank you ya, Igi. Oke. Terima kasih, dokter. Out ya, Livia. Thank you buat semua teman-teman yang udah join. Semoga tetap bahagia, tetap sehat, dan tetap berobat ya. Iya. Kepatuhan minum obat itu penting ya, Dok ya. Iya, penting banget. Menyimpulkan gitu bahwa kepatuhan minum obat itu penting, bahwa tidak perlu khawatir ketika gejala-gejala ringannya muncul, bahwa itu adalah maksudnya setiap orang pasti setiap ODB akan mengalami kekambuhan, tapi sampai tingkat tertentu gitu. Tadi sebenarnya aku pengen menyimpulkan gitu. Jadi nggak perlu khawatir masalah kekambuhan, bahwa itu adalah sesuatu yang harus serius dan harus di hospitalize, something like that. Kayak gitu sih, Dok, gitu. Jadi lebih santai lah menghadapi kekambuhan ini begitu. Amin. Thank you ya. Thank you Dr. Rama. Thank you Dr. Rama bisa kalau misalnya lagi bisa ada acara lagi bisa leave the room. Oke ya, aku langsung duduk ya. Jangan lupa ya. Update kalau IG-nya Vindi, IG-nya IG BCI, IG Set Mental Health dan IG saya ya. Silakan kalau mau informasi. Apa Dok? Kalau aku ya Dok, sebenarnya ada lah ya di posternya. Kan ada di posternya tuh aku teman-teman cek dong di posternya. Silahkan follow Dr. Rama Diavani. Oke, thank you dokter. Salam ya buat semua ya, buat Bapak sama siapa nama adikmu, Vin? Kok lupa saya. Afia. Nyanyinya masih oke ya. Saya ingat nyanyinya bagus soalnya. Ya, masih nyanyi ya? Penyanyi luar biasa. Salam ya buat semua ya, Igi juga ya. Iya, dadah. Yuk, mari. Bye.